Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Fajar. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang pernah viral sedunia. Nah, seperti apa dan apa judul bukunya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan boleh di-share channel ini apabila cukup berguna bagi perkembangan dunia literasi di negeri ini. Bumper dhisik, tarik sis, semongko. Alhamdulillah, bumpernya sudah. Kali ini langsung saja. Buku yang akan saya bahas ini adalah sebuah buku yang pernah menjadi bestseller dunia ketika terbit tahun 2004. Versi terjemahnya kalau tidak salah 2005. Dan saya beli pada tahun 2006. Nah, darat ya. Nah, inilah bukunya. Confession of an Economic Hitman, karya John Perkin. Nah, ini buku ini menarik. Jadi buku ini sempat memang menjadi sebuah buku yang cukup bestseller di dunia. Bukan cukup ya, bestseller di dunia, banyak dicari orang. Nah, makanya kemudian begitu terbit versi Indonesianya, tidak pakai lama saya beli. Walaupun waktu itu mikir-mikir ini bukunya ada judulnya ekonomi ya, ekonomi. Sedangkan saya sendiri kuliahnya di jurusan bahasa Indonesia. Gimana ceritanya ya? Walaupun saya orang IPS, jujur waktu itu juga agak pusing kalau bicara ekonomi. Tapi udahlah, nekat aja. Nah, ternyata memang isinya tidak terlalu membahas ekonomi. Jadi buku ini berisi semacam memoir dari penulisnya sendiri, John Perkin, yang dia mengkategorikan dirinya sebagai economic hitman. Seperti apa nanti kita bahas di bagian isi. Nah, ini saya beli di toko buku kalau capnya sih tahun 2006. Nah, jadi ini saya beli 2006, terbit itu tahun 2005 versi Indonesianya. Nah, saya lupa harganya berapa, lali wes, kata ingat harganya berapa. Tapi mungkin ada yang nanya, lu cak itu kok bukunya sih apik. Bukunya kok masih bagus ya. Ini terus terang aja, ini buku ini ya kalau ibarat perpustakaan saya ini kebun binatang, ini mungkin salah satu koleksi binatang yang paling langka. Makanya ini nggak pernah saya pinjamkan ke orang, jadi nggak akan saya pinjamkan ke orang ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sedikit tips ya. Dan buku ini letaknya tersembunyi di perpustakaan saya ini ya, letaknya tersembunyi. Jadi gini, teman-teman, ini sedikit tips untuk Anda semua yang mungkin sangat sayang terhadap koleksi buku ya. Koleksi buku saya sendiri juga pernah mengalami itu ya. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang ya diam-diam tiba-tiba buku saya dipinjam tanpa ngomong dan nggak balik. Nah, ciri-cirinya setelah itu orang ini tiba-tiba pergi aja dari kehidupan saya setelah dia ngambil buku saya itu ya, ngambil tanpa izin gitu ya. Nah, ini tips sendiri biar agak perpustakaan kita itu tidak ketemu orang-orang jahil gitu ya. Apalagi kalau kita sangat sayang terhadap buku itu terkategori langka. Ya, termasuk buku ini. Ini saya alam bisop. Saya nggak tahu apakah buku ini ada diterbitkan lagi. Nah, tipsnya adalah mungkin seperti saya ini ya. Jadi saya termasuk orang sebenarnya dulu sih nggak sengaja. Jadi tidak mengkategorikan. Misalnya di rak sebelah ini itu novel semua, ini sejarah semua, ini sastra semua.
Itu saya acak aja, apalagi kan bukunya warna-warni kayak gini ya. Saya juga termasuk orang yang tidak mempedulikan tinggi rendahnya buku. Nah, dan itu ternyata aman. Ya, karena warna-warni, tinggi rendahnya terlihat kacau dan temanya beda-beda, orang akhirnya bingung. Makanya buku ini termasuk selamat yang jarang diincar untuk dipinjam orang. Nah, ini jadi Confession of an Economic Hitman, ini judulnya pakai bahasa Inggris, tapi ini sebenarnya masih yang edisi terjemahan bahasa Indonesia. Nah, seperti apa isinya? Sik tak ngombe dhisik, aku ngelak. Oke, dan hari ini nggak ada kopi lagi. Wis, ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Minum dulu tadi. Kita masuk ke pembahasan isi. Kenapa sih buku ini menjadi incaran banyak orang ya? Dicari banyak orang, bestseller. Nah, itu karena buku ini sempat menghebohkan pemerintah Amerika Serikat. Bahkan John Perkins sendiri mengaku bahwa dia sempat 2 kali disuap agar tidak menulis buku ini, dan terakhir itu karena dia tetap menulis, dia diancam ya, karena buku ini mengungkapkan sepak terjang politik luar negeri Amerika, dan John Perkins sendiri mengatakan bahwa pekerjaannya itu sangat berpengaruh ya pada hajat hidup orang banyak di seluruh dunia, wabil khusus negara-negara negara-negara dunia ketiga ya, termasuk Indonesia. Lalu apa pekerjaan John Perkins ini apa? Ini menarik. Jadi John Perkins itu bahasa mudanya dia ini seorang konsultan ekonomi. Dia seorang konsultan ekonomi, seorang intelektual, banyak menulis paper tentang ekonomi, dan menjadi dosen di beberapa kampus ternama, bahkan kampus ternama di Amerika. Nah, dia ini jadi dia bekerja di lembaga keuangan dunia ya. Dia punya lembaga konsultan yang itu menjadi lembaga sebanyak kepanjangan tangan lembaga ekonomi dunia seperti IMF dan Bank Dunia, untuk memberikan konsultasi ekonomi di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Nah, ini yang menarik. Tapi kemudian John Perkins ini mengkategorikan dirinya itu dengan sebutan economic hitman, pembunuh atau bandit ekonomi. Karena apa? Dia memberikan sebuah konsultasi ekonomi yang itu hasilnya adalah sebuah program, mungkin adalah kita di berita atau yang lain itu adalah program pembangunan ekonomi, tapi bagi dia, John Perkins ini dalam buku ini dia mengatakan itu adalah program pemiskinan, penghancuran ekonomi, pembodohan rakyat ya, karena itulah pintu masuk penjajahan Amerika ya. Jadi penjajahan Amerika melalui ekonomi itu dimulai dari situ. Dan menarik, nanti banyak istilah-istilah yang mungkin muncul di buku ini. Misalnya ada korporatokrasi ya. Korporatokrasi itu adalah sebuah politik ya, sebuah paham politik di mana pemimpin tertinggi itu adalah para korporat, dan itu terjadi hari ini ya. Dan banyak hal inilah yang menarik dari buku ini. Jadi John Perkins itu belak-belakan aja, termasuk dia menceritakan di mana saja dia beraksi. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, di sini dia juga mengungkap bahwa tugas pertamanya itu adalah Indonesia, yaitu sekitar tahun 70-an. Nah, kita tahu lah tahun itu tuh ada apa, dan efeknya kan terasa hingga hari ini. Nah, itulah kurang lebih isinya seperti itu. Saya sengaja tidak banyak cerita biar Anda semua penasaran gitu ya. Tapi yang menarik di sini di bagian awal itu, di prolognya itu John Perkins bilang bahwa dia menunggu. Dia bilang, saya itu menunggu apakah orang-orang ini akan bergerak melakukan perlawanan seperti yang dilakukan George Washington
melawan koloni Inggris dan apa namanya yang dilakukan oleh rakyat Amerika Latin di bawah Simon Bolivar ketika melawan Spanyol. Ya, karena apa? Pada sejatinya dia bilang ke depan itu pasti akan muncul revolusi, pasti akan ada pergerakan dari orang-orang ini. Ya, dan bukan karena mereka ini terkena efek dari radikalisme agama atau karena terkena efek sosialis komunis atau karena pada dasarnya jahat, tidak, karena orang-orang ini pasti akan bergerak. Karena apa? Karena mereka putus asa dengan kemiskinan, mereka putus asa dengan pembodohan. Dan ya sebenarnya apa yang disampaikan John Perkins ini hanya satu titik kecil, dan gerakan itu hari ini masih berjalan. Ekonomi hitman itu masih berkeliaran. Mereka tidak hanya bergabung dengan Amerika, mungkin dengan negara-negara lain, negara-negara maju lain yang memiskinkan berbagai negara. Nah, maka kemudian itu tadi yang menarik. Maka ketika hari ini kita melihat fenomena seperti sekarang di negeri kita, itu bisa jadi ya memang jangan-jangan di negeri ini sudah banyak orang putus asa. Ini salah satu buku yang recommended untuk dibaca, apalagi kalau Anda semua yang menyaksikan channel ini mengaku sebagai aktivis kampus. Ini adalah salah satu buku bacaan wajib untuk memahami bagaimana sih dunia ini bergerak memiskinkan negara-negara dunia ketiga, termasuk negeri kita. Nah, masalahnya buku ini dicetak ulang nggak ya? Itu yang jadi masalah. Masalahnya buku ini sudah dicetak ulang lagi dan dijual nggak ya? Nah, tapi ya itu saya doakan semoga yang menonton film ini bisa mendapatkan buku menarik ini. Kalau nggak salah dulu harganya masih di bawah 100-an kok. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Ya wes itu aja, dulur. Jangan lupa untuk terus berliterasi, membaca, menulis, dan berdiskusi. Jangan lupa ngopi. Untuk sesi ini saya nggak bawa kopi masalahnya. Wes gitu aja. Salam tarik sis semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.